أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nabat lan aqdar. Dan ikan ini nutrisinya dari apa? Dari ganggang-ganggang, dari tumbuhan-tumbuhan yang di situ, kandang ayam di tempat yang segar. Jadi yang airnya sangat bagus. Nah, itu sebagai indikator. Kalau banyak kerang hijau, berarti itu banyak racunnya. Subhanallah, sama kita orang dijual, dimakan. Sekarang di daerah Jawa Timur ikan pembersih kaca paling enak katanya. Padahal itu untuk membersihkan apa? Racun-racun. Kulitnya dihabisin, kemudian dibakar atau digoreng, dijadikan menu yang paling gurih. Padahal itu makanannya nggak bagus. Makanannya, nutrisinya nggak bagus. Ya. Makanya ada termasuk jalalah. Ya. Itu adalah seperti hewan-hewan yang makan najis. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau ada hewan makan najis, jangan langsung dikonsumsi. Dibersihkan dulu, ditaruh di tempat air bersih sekitar 1 pekan. Biar bersih apa yang ada dalam perutnya. Ya, bersih dan ada dalam perutnya. Wa kana ya'wi ilal amakin as-sakhrawiyah. Dan ikan-ikan yang bagus itu mengarah kepada tempat-tempat sakhrawiyah, seperti batu-batu besar. Itu ikan yang bagus. Seperti ikan salmon, kadang setelah dari laut untuk bertelur, dia cari tempat yang bagus. Nah, cari tempat yang bagus. Makanya nutrisinya kaya akan nutrisi. Ya, kaya akan nutrisi. Thumma ar-ramaliyah. Ar-ramliyah. Setelah cari batu gede, standar berikutnya yang turun jenis ikannya dari standar yang paling bagus. Kalau dari tempat batu-batuan itu paling bagus. Ranking kedua yang paling bagus setelahnya adalah ikan yang tinggal di pasir-pasir, yang berpasir. Nah, wal miyah al-jariyah al-udbah atau al-adbah allati la qadara fiha. Ya, yang berikutnya, standar berikutnya ketiga, ikan yang tinggal di tempat air mengalir yang segar, yang enggak ada kotoran, enggak ada najis di situ. Ya, wala ham'ah. Juga enggak ada ham'ah. Apa itu ham'ah? Yaitu atin al-aswad al-muntin al-mutaghabbir, yaitu al-ham'ah, yaitu tanah yang dia adalah tanah liat, tanahnya kotor, baunya nggak enak. Itu udah standar paling rendah. Ikan yang standarnya paling rendah. Al-kathiratul ittirab wa tamawuj, ya, yang dia banyak perubahan. Ketika ada datang air banyak, airnya jadi keruh. Ya, airnya jadi keruh. Wal makshufa lisyams war riyah. Ya, yang bagus di antaranya dia dapat matahari dan dia dapat angin, sehingga dapat oksigen, Kita lanjutkan. Wasamakul bahri fadilun. Dan ikan di lautan itu punya keutamaan. Ikan di lautan dia punya keutamaan. Mahmudun latifun. Dan dia dagingnya terrekomendasi. Lafat panas berlebihan. Misalkan kambing sama salad, nggak bisa. Harus sama nasi, ya sudah. Kambing, nasinya sedikit, hadirkan timun, pihak ketiga. Selalu jadikan apa? Pendingin di antara makanan. Nah, pendingin di antara makanan. Asira al-inhidham. Asira al-inhidham. Asira di sini agak sulit. Ya, sulit dicerna kalau dalam pembahasan ini. Ya, sulit dicerna. Termasuk apa? Termasuk sapi. Sapi dewasa itu sifatnya dingin, tapi dia sulit dicerna. Lain halnya dengan sapi yang masih kecil, anak sapi. Ya, sapi yang masih kecil itu sifatnya panas dan dia mudah dicerna. Lebih mudah dicerna. Kambing sifatnya panas. Ya, kambing yang modelnya kambing gibas, dia lebih mudah dicerna. Apalagi paha kambing, ekor kambing, tulang punggung kambing, kemudian tulang rusuk, daging nempel pada tulang rusuk kambing, daging yang nempel pada tulang leher kambing, itu semua mudah dicerna. Adapun kambing seperti kambing Garut, dia lebih sulit dicerna. Sifatnya panas dan lebih sulit dicerna.
Makanya hadirkan selalu timun. Walaupun ikan sama nasi, hadirkan tetap timun. Ya, bukan ikan nasi dikasih cabai merah. Ya, kasih timun. Karena di poster ada cabainya kemarin. Nah, kemudian asira al-inhidam wa yuwallidu balghaman katsira. Kalau orang sering makan akan sering timbul dahak. Makanya pada kasus Covid di antara jangan banyak-banyak makan ikan. Ya, kenapa? Menimbulkan dahak. Dan di antara kustul hindi manfaatnya apa? Mengeringkan dahak. Mengeringkan dahak. Illal bahriyya wa ma jara majra. Kecuali ya, ikan laut. Ikan laut di sini bahri, dan bahri condong asin, dan asin ini untuk apa? Menetralkan dahak. Menetralkan dahak. Fa innahu yuwallidu khaltan mahmudan. Kenapa? Karena kalau ikan laut ini ya, bukan berarti ikan asin dikeringkan, tapi ikan laut yang tinggal yaitu ikan yang tinggal di laut, yang tinggal di tempat asin itu lebih bagus, ya, lebih bagus. Dan dia campurannya yuwallidu khaltan mahmudan, terekomendasi campurannya dia. Wa huwa yukhsibu al-badan, yang ikan laut ini sangat bagus untuk proses apa? Tumbuh kembang pada tubuh. Ya, wa yazidu fil mani, dan dia menambah sperma, membuat sperma lebih kental. Ikan laut, tapi apa? Ikan laut yang segar, yang fresh. Itu yang direkomendasi oleh kedokteran Arab klasik. Wa yuslihu al-amzija al-harah, dan ini cocok untuk mengkombinasi dengan makanan yang sifatnya panas. Nasi panas, kasih ikan laut dingin. Kasih ikan laut yang sifatnya dingin. Dan sangat disayangkan di zaman sekarang, antum paling dekat dengan laut di mana di sini? Lautnya mana? Ikannya ngambil dari mana? Ancol. Nah, antum rasakan ikan layur, ikan eteman di Ancol gak akan seseger, gak akan seenak ikan-ikan di Pelabuhan Ratu. Kenapa? Polusinya dikit. Polusinya dikit, dan makanan di sana lebih banyak konsumsi makanan gang-gang dan lebih alami. Di Ancol sudah banyak polusi. Antum bedakan, sudah bisa bedakan rasanya. Ya, belum lagi perjalanan dari Ancol ke sini, dia harus melalui 7 nyawa. Ya, matinya sampai 7 kali. Pindah ke sini, dikasih garam sama es lagi. Pindah lagi, garam sama es. Ya, ini rahimahumullah tidak se-fresh ketika kita langsung tinggal di pinggir laut. Ya, tinggal di pinggir laut. Wa amal malih, adapun ikan asin, ya, ikan asin tentunya ikan asin ini sifatnya panas. Ikan asin ini sifatnya panas. Fa ajwaduhu ma kana qaribul ahad wa bitamalluh. Ikan asin yang paling bagus adalah ikan yang antara jarak proses pengasinannya itu nggak terlalu jauh. Itu ikan asin yang paling bagus. Ya, ikan asin yang paling bagus adalah yang proses pengasinannya nggak terlalu lama, nggak terlalu lama. Wahwa harun ya bisun, ya, harun ya bisun. Ikan asin ini sifatnya apa? Panas kering. Untuk orang Covid, ya, gizinya paling bagus ikan asin. Ya, orang Covid jangan ikan segar, pakai ikan asin. Ya, ini untuk ahli gizi bagus kalau dipraktekkan kayak gini. Penderita Covid di ICU, ya, dietnya apa? Kasih ikan asin, ya, cumi asin, ya, kasih ikan eteman asin, ya, itu enak, ya, cocok sekali. Covid rata-rata dingin lembab, dikasih panas kering, dikasih panas kering. Wa kullama tuqadimu ahduhu izdada harruhu wa yubsu. Tatkala ikan ini semakin apa? Semakin cepat, ya, semakin cepat. Nah, semakin kodim, semakin lama, ya, maka apa? Sifat panas keringnya akan semakin tinggi, semakin kuat. Ikan asin dikeringkan, dikasih garam, dijemur dalam waktu semakin lama, maka sifat apa? Sifat panas keringnya akan semakin bertambah kuat, semakin bertambah kuat. Wasilwer, ya, kita cari di kamus apa ini silver ini. Ternyata dia adalah jenis ikan
yang ikan ini adalah ikan laut bahri wa nahri. Dia ikan laut sekaligus ikan sungai. Ikan laut sekaligus ikan sungai. Ya. Antum bisa lihat ikan laut sekaligus sungai. Apa berarti? Seperti ikan salmon. Ikan salmon, dia ada saatnya naik ke sungai. Nah, dan di sini disebutkan ada yang menyebutkan panjangnya bahkan bisa mencapai 3 meter. 3 meter, dan dia bisa juga termasuk kategori silver ini atau silwar ini, itu bisa dijuluki catfish. Dan ini mahal. Kalau antum dapat ini bisa jadi bisnis. Kapan hari sekitar 3 bulan 5 bulan lalu ada yang chatting, tolong carikan pemasar atau carikan peternak catfish, kami siap menerima. Dikirim ke Jeddah. Masya Allah. Ternyata mereka butuh. Ya, mereka tahu manfaatnya. Dulu waktu di Yaman kami sempat mencari livernya ikan hiu. Dan liver ikan hiu di Yaman masuk grade yang kedua. Sedangkan di Indonesia mintanya grade yang pertama. Ya, grade yang pertama yang digunakan di negeri kita untuk bahan kosmetik. Dan ikan yang tinggal di dua tempat tadi, ikan laut sama laut sama tawar, ya, dia tinggal di laut dan bisa juga tinggal di tawar. Ini apa? Kathiratul luzujah. Itu apa? Lemaknya sangat banyak. Makanya digunakan sebagai bahan apa? Omega 3 dan omega 6. Ya, omega 3 dan omega 6 itu apa? Kecerdasan bayi-bayi. Ya, mereka gunakan sebagai obat untuk meningkatkan kecerdasan bayi. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa yusamma al-jiri. Ikan yang tinggal di laut dan di air tawar itu dinamakan dalam bahasa Arab namanya ikan al-jiri. Ya, ikan al-jiri. Wal yahud la ta'kulu. Orang-orang Yahudi nggak mau makan ikan kayak gini. Ya, wa idza ukila tariyan kana mulayyinan lil batan. Kalau dimakan dalam kondisi segar, ikan ini untuk apa? Sebagai obat pencahar. Kenapa? Karena tadi apa? Kathiratul luzujah. Karena banyak lemaknya. Jadi ikan ini bagus untuk apa? Orang yang konstipasi, orang yang sulit BAB, itu bagus makan konsumsi ikan kayak gini. Coba, kita nggak perlu beli obat Dulcolax, Lactulus dari produk-produk apotik. Tapi apa? Masya Allah pakai produk ikan. Masya Allah. Saya pernah makan ikan semacam ini. Waktu itu kita makan bareng-bareng. Seorang ustadz membawa ikan dari Jawa Tengah, utuh, Masya Allah, gede, dan dagingnya lezat sekali. Ustadz ini sudah bilang, hati-hati loh, jangan banyak-banyak loh ya. Kalau banyak-banyak, ingat, bisa-bisa kamu buang air besar selama 1 pekan. Lancar. Ini saking enaknya, kita punya hawa nafsu makan, lomba kita makan. Ucapan ustadz ini benar. Subhanallah, permisi, buang air, buang angin kenceng banget. Ya, 1 hari bisa 10 kali sampai 15 kali. Nah, dan aromanya, aroma ikan yang kita makan yang keluar, betul-betul lemaknya tinggi sekali. Dan itu digunakan untuk apa? Membasmi kolesterol. Coba. Ini padahal luzujah. Luzujah itu lendir, lemak. Tapi lemaknya ikan bisa menghancurkan lemak LDL dan trigliserid. Ajib. Coba. Nah, dan ini sering kalau dikonsumsi untuk terapi orang-orang yang LDL-nya tinggi dari lemak ikan ini. Dari lemak ikan. Minyak zaitun juga demikian. Zaitun itu kandungannya minyak, tapi bisa menghancurkan LDL. Ya, yang padahal menurut kedokteran modern zaman sekarang LDL dijuluki dengan julukan yang jelek, yaitu lemak jahat. Padahal dijuluki lemak jahat karena latar belakangnya apa? Nggak bisa dipecah. Ternyata pakai makanan seperti ini bisa dipecah. Ya, bisa dipecah. Kolesterol itu dikeluarkan di tubuh dengan 2 cara. Dengan cara
mengeluarkan dengan teori bekam dan fasdu. Dan dengan cara dari dalam, dengan mengurai atau mencerai beraikan lemak yang ada di dalam tubuh. Yang ada di dalam tubuh, atau dengan cara ketiga, dikeluarkan melalui BAB. Masya Allah, jika dia belum diserap dengan pembuluh darah, masih ada di usus, dibersihkan. Nah, barakallahu fikum. Itu diantara cara-cara terapi kuno. Kemudian wa idza mulliha wa adkhun ya wa ukila sufya qasbatur ri'ah. Ya, dan jikalau ikan ini diasinkan, artinya atq yaitu diasinkan tapi baru-baru, nggak lama. Ya, masih dalam waktu sebentar. Itu untuk apa? Safa qasbatur ri'ah, untuk membersihkan saluran pernafasan. Saluran nafas kadang banyak lendirnya. Makanya makan ikan asin itu bagus untuk orang yang batuk berdahak. Bagus, ya, untuk batuk berdahak. Kenapa? Karena sifatnya panas kering dan batuk berdahak sifatnya dingin lembab. Kalau teori kedokteran modern, ikan asin kandungannya apa? NaCl, dan dahak itu apa? H2O. Sehingga diikat jadinya apa? NaOH. Itu teori kedokteran modern. Wajawwada as-sauta, dan diantaranya untuk menjernihkan suara. Ibunda Sufyan Ats-Tsauri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nabat lal aqdar. Dan ikan ini nutrisinya dari apa? Dari ganggang-ganggang, dari tumbuhan-tumbuhan yang di situ, dan kandang ayam di tempat yang segar. Jadi ilma yang airnya sangat bagus. Nah, itu sebagai indikator. Kalau banyak kerang-kerang hijau, berarti itu banyak racunnya. Subhanallah, sama kita orang dijual, dimakan. Sekarang di daerah Jawa Timur, ikan pembersih kaca paling enak katanya. Padahal itu untuk membersihkan apa? Racun-racun. Kulitnya dihabisin, kemudian dibakar atau digoreng, dijadikan menu yang paling gurih. Padahal itu makanannya nggak bagus. Makanannya, nutrisinya nggak bagus. Ya. Makanya ada termasuk jalalah. Ya. Itu adalah seperti hewan-hewan yang makan najis. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau ada hewan makan najis, jangan langsung dikonsumsi. Dibersihkan dulu, ditaruh di tempat air bersih sekitar 1 pekan. Biar bersih apa yang ada dalam perutnya. Ya, bersih dan ada dalam perutnya. Wa kana ya'wi ilal amakin as-sakhrawiyah. Dan ikan-ikan yang bagus itu mengarah kepada tempat-tempat sakhrawiyah, seperti batu-batu besar. Itu ikan yang bagus. Seperti ikan salmon, kadang setelah dari laut untuk bertelur, dia cari tempat yang bagus. Nah, cari tempat yang bagus. Makanya nutrisinya kaya akan nutrisi. Ya, kaya akan nutrisi. Tsumma ar-ramaliyah. Ar-ramliyah. Setelah cari batu gede, standar berikutnya yang turun jenis ikannya dari standar yang paling bagus. Kalau dari tempat batu-batuan itu paling bagus. Ranking kedua yang paling bagus setelahnya adalah ikan yang tinggal di pasir-pasir, yang berpasir. Nah, wal miyah al-jariyah al-udbah atau al-adbah allati la qadara fiha. Ya, yang berikutnya, standar berikutnya ketiga, ikan yang tinggal di tempat air mengalir yang segar, yang enggak ada kotoran, enggak ada najis di situ. Ya, wala ham'ah. Juga enggak ada ham'ah. Apa itu ham'ah? Yaitu at-tin al-aswad al-muntin al-mutaghabbir, yaitu al-ham'ah, yaitu tanah yang dia adalah tanah liat, tanahnya kotor, baunya nggak enak. Itu udah standar paling rendah. Ikan yang standarnya paling rendah. Al-kathiratul ittirab wa tamawuj, ya, yang dia banyak perubahan. Ketika ada datang air banyak,
airnya jadi keruh. Ya, airnya jadi keruh. Wal makshufa lisyams war riyah. Ya, yang bagus di antaranya dia dapat matahari dan dia dapat angin, sehingga dapat oksigen, Kita lanjutkan. Wasamakul bahri fadilun, dan ikan di lautan itu punya keutamaan. Ikan di lautan dia punya keutamaan. Mahmudun latifun, dan dia dagingnya terrekomendasi. Lafaz panas berlebihan. Misalkan kambing sama salad nggak bisa, harus sama nasi. Ya sudah, kambing nasinya sedikit, hadirkan timun pihak ketiga. Selalu jadikan apa? Pendingin di antara makanan. Nah, pendingin di antara makanan. Asira al-inhidham. Asira al-inhidham. Asira di sini agak sulit. Ya, sulit dicerna kalau dalam pembahasan ini. Ya, sulit dicerna. Termasuk apa? Termasuk sapi. Sapi dewasa itu sifatnya dingin, tapi dia sulit dicerna. Lain halnya dengan sapi yang masih kecil, anak sapi. Ya, sapi yang masih kecil itu sifatnya panas dan dia mudah dicerna, lebih mudah dicerna. Kambing sifatnya panas. Ya, kambing yang modelnya kambing gibas, dia lebih mudah dicerna. Apalagi paha kambing, ekor kambing, tulang punggung kambing, kemudian tulang rusuk, daging nempel pada tulang rusuk kambing, daging yang nempel pada tulang leher kambing, itu semua mudah dicerna. Adapun kambing seperti kambing Garut, dia lebih sulit dicerna. Sifatnya panas dan lebih sulit dicerna. Makanya hadirkan selalu timun. Walaupun ikan sama nasi, hadirkan tetap timun. Ya, bukan ikan nasi dikasih cabai merah. Ya, kasih timun. Karena di poster ada cabainya kemarin. Nah, kemudian asira al-inhidham wa yuwallidu balghaman katsira. Kalau orang sering makan akan sering timbul dahak. Makanya pada kasus Covid, di antara jangan banyak-banyak makan ikan. Ya, kenapa? Menimbulkan dahak. Dan di antara kustul hindi manfaatnya apa? Mengeringkan dahak. Illal bahriyya wa ma jara majra. Kecuali ya, ikan laut. Ikan laut di sini bahri, dan bahri condong asin, dan asin ini untuk apa? Menetralkan dahak. Fa innahu yuwallidu khaltan mahmudan. Kenapa? Karena kalau ikan laut ini ya, bukan berarti ikan asin dikeringkan, tapi ikan laut yang tinggal yaitu ikan yang tinggal di laut, yang tinggal di tempat asin, itu lebih bagus ya, lebih bagus. Dan dia campurannya yuwallidu khaltan mahmudan, terrekomendasi campurannya dia. Wa huwa yukhsibu al-badan. Yang ikan laut ini sangat bagus untuk proses apa? Tumbuh kembang pada tubuh. Ya, wa yazidu fil mani, dan dia menambah sperma, membuat sperma lebih kental. Ikan laut, tapi apa? Ikan laut yang segar, yang fresh. Itu yang direkomendasi oleh kedokteran Arab klasik. Wa yuslihu al-amzija al-harah, dan ini cocok untuk mengkombinasi dengan makanan yang sifatnya panas. Nasi panas, kasih ikan laut dingin. Kasih ikan laut yang sifatnya dingin. Dan sangat disayangkan di zaman sekarang, antum paling dekat dengan laut di mana di sini? Lautnya mana? Ikannya ngambil dari mana? Ancol. Nah, antum rasakan ikan layur, ikan eteman di Ancol gak akan seseger, gak akan seenak ikan-ikan di Pelabuhan Ratu. Kenapa? Polusinya dikit, dan makanan di sana lebih banyak konsumsi makanan gang dan lebih alami. Di Ancol sudah banyak polusi. Antum sudah bisa bedakan rasanya. Ya, belum lagi perjalanan dari Ancol ke sini, dia harus melalui 7 nyawa. Ya, matinya sampai 7 kali. Pindah ke sini dikasih garam sama es lagi. Pindah lagi garam sama es. Ya. Ini rahimahumullah tidak se-fresh ketika kita langsung tinggal di pinggir laut. Ya, tinggal di pinggir laut. Wa amal malih. Adapun ikan asin, ya, ikan asin tentunya ikan asin ini sifatnya panas. Ikan asin ini sifatnya panas.
Fa'ajwaduhu makana qaribul ahad bitamalluh. Ikan asin yang paling bagus adalah ikan yang antara jarak proses pengasinannya itu nggak terlalu jauh. Itu ikan asin yang paling bagus. Ya, ikan asin yang paling bagus adalah yang proses pengasinannya nggak terlalu lama, nggak terlalu lama. Wahwa harun ya bisun. Ya, harun ya bisun. Ikan asin ini sifatnya apa? Panas kering. Untuk orang COVID, ya, gizinya paling bagus ikan asin. Ya, orang COVID jangan ikan segar, pakai ikan asin. Ya, ini untuk ahli gizi bagus kalau dipraktekkan kayak gini. Penderita COVID di ICU, ya, dietnya apa? Kasih ikan asin, ya, cumi asin, ya, kasih ikan eteman asin, ya, itu enak, ya, cocok sekali. COVID rata-rata dingin lembab, dikasih panas kering, dikasih panas kering. Wa kullama tuqadimu ahduhu izdada harruhu wa yubsu. Tatkala ikan ini semakin semakin cepat, ya, semakin cepat. Nah, semakin qadim, semakin lama, ya, maka apa? Sifat panas keringnya akan semakin tinggi, semakin kuat. Ikan asin dikeringkan, dikasih garam, dijemur dalam waktu semakin lama, maka sifat apa? Sifat panas keringnya akan semakin bertambah kuat, semakin bertambah kuat. Wasilwer, ya, kita cari di kamus apa ini silwer ini. Ternyata dia adalah jenis ikan yang ikan ini adalah ikan laut bahri wa nahri. Dia ikan laut sekaligus ikan sungai. Ikan laut sekaligus ikan sungai. Ya, antum bisa lihat ikan laut sekaligus sungai. Apa berarti? Seperti ikan salmon. Ikan salmon, dia ada saatnya naik ke sungai. Nah, dan di sini disebutkan ada yang menyebutkan panjangnya bahkan bisa mencapai 3 meter. 3 meter, dan dia bisa juga termasuk kategori silver ini atau silwar ini, itu bisa dijuluki catfish. Catfish. Dan ini mahal. Kalau antum dapat ini bisa jadi bisnis. Kapan hari sekitar 3 bulan 5 bulan lalu ada yang chatting, tolong carikan pemasar atau carikan peternak catfish, kami siap nerima, dikirim ke Jeddah. Masya Allah, ternyata mereka butuh, ya, mereka tahu manfaatnya. Mereka tahu manfaatnya. Dulu waktu di Yaman kami sempat mencari livernya ikan hiu. Dan liver ikan hiu di Yaman masuk grade yang kedua. Sedangkan di Indonesia mintanya grade yang pertama. Ya, grade yang pertama yang digunakan di negeri kita untuk bahan kosmetik. Untuk bahan kosmetik. Dan ikan yang tinggal di dua tempat tadi, ikan laut sama laut sama tawar, ya, dia tinggal di laut dan bisa juga tinggal di tawar. Ini apa? Kathiratul luzujah. Kathiratul luzujah. Itu apa? Lemaknya sangat banyak. Lemaknya sangat banyak. Makanya digunakan sebagai bahan apa? Omega 3 dan omega 6. Ya, omega 3 dan omega 6 untuk apa? Kecerdasan bayi-bayi. Ya, mereka gunakan sebagai obat untuk meningkatkan kecerdasan bayi. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa yusamma al-jiri, ikan yang tinggal di laut dan di air tawar itu dinamakan dalam bahasa Arab namanya ikan al-jiri. Ya, ikan al-jiri. Wal yahud la ta'kulu. Orang-orang Yahudi enggak mau makan ikan kayak gini. Ya, wa idza ukila tariyan kana mulayyinan lil batan. Kalau dimakan dalam kondisi segar, ikan ini untuk apa? Sebagai obat pencahar. Kenapa? Karena tadi apa? Kathiratul luzujah. Karena banyak lemaknya. Karena banyak lemaknya. Jadi ikan ini bagus untuk apa? Orang yang konstipasi, orang yang sulit BAB, itu bagus makan konsumsi ikan kayak gini. Coba
Kita nggak perlu beli obat Dulcolax, Lactulus dari produk-produk apotik. Tapi apa? Masya Allah pakai produk ikan, Masya Allah. Saya pernah makan ikan semacam ini. Waktu itu kita makan bareng-bareng. Seorang ustadz membawa ikan dari Jawa Tengah, utuh, Masya Allah, gede, dan dagingnya lezat sekali. Ustadz ini sudah bilang, hati-hati loh, jangan banyak-banyak loh ya. Kalau banyak-banyak, ingat, bisa-bisa kamu buang air besar selama 1 pekan. Lancar. Ini saking enaknya, kita punya hawa nafsu makan, lomba kita makan. Ucapan Ustadz ini benar. Subhanallah, permisi, buang air, buang angin, kenceng banget. Ya, 1 hari bisa 10 kali sampai 15 kali. Nah, dan aromanya, aroma ikan yang kita makan yang keluar, betul-betul lemaknya tinggi sekali. Dan itu digunakan untuk apa? Membasmi kolesterol. Coba. Ini padahal luzuja. Luzuja itu lendir, lemak. Tapi lemaknya ikan bisa menghancurkan lemak LDL dan trigliserid. Ajib. Coba. Nah, dan ini sering kalau dikonsumsi untuk terapi orang-orang yang LDL-nya tinggi dari lemak ikan ini. Dari lemak ikan. Minyak zaitun juga demikian. Zaitun itu kandungannya minyak, tapi bisa menghancurkan LDL. Ya, yang padahal menurut kedokteran modern zaman sekarang, LDL dijuluki dengan julukan yang jelek, yaitu lemak jahat. Padahal dijuluki lemak jahat karena latar belakangnya apa? Nggak bisa dipecah. Ternyata pakai makanan-makanan seperti ini bisa dipecah. Bisa dipecah, ya, bisa dipecah. Kolesterol itu dikeluarkan di tubuh dengan 2 cara. Dengan cara mengeluarkan dengan teori bekam dan fasdu. Dan dengan cara dari dalam, dengan mengurai atau mencerai beraikan lemak yang ada di dalam tubuh. Yang ada di dalam tubuh. Atau dengan cara ketiga, dikeluarkan melalui BAB. Masya Allah, jika dia belum diserap dan pembuluh darah, masih ada di usus, dibersihkan. Nah, barakallahu fikum. Itu diantara cara-cara terapi kuno. Kemudian wa idza mulliha wa adkhun, ya, wa ukila sufya qasbatur ri'ah. Ya, dan jikalau ikan ini diasinkan, atq artinya atq, yaitu diasinkan tapi baru-baru, nggak lama. Ya, masih dalam waktu sebentar. Itu untuk apa? Safa qasbatur ri'ah. Untuk membersihkan saluran pernafasan. Saluran nafas kadang banyak lendirnya. Makanya makan ikan asin itu bagus untuk orang yang batuk berdahak. Bagus, ya, untuk batuk berdahak. Kenapa? Karena sifatnya panas kering dan batuk berdahak sifatnya dingin lembab. Kalau teori kedokteran modern, ikan asin kandungannya apa? NaCl. Dan dahak itu apa? H2O. Sehingga diikat jadinya apa? NaOH. Itu teori kedokteran modern. Wajam wada as-sauta. Dan diantaranya untuk menjernihkan suara. Ibunda Sufyan Tsauri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nabat lal aqdar. Dan ikan ini nutrisinya dari apa? Dari ganggang-ganggang, dari tumbuhan-tumbuhan yang di situ, dan kandang ayam di tempat yang segar. Jadi yang airnya sangat bagus. Nah, itu sebagai indikator. Kalau banyak kerang-kerang hijau, berarti itu banyak racunnya. Subhanallah, sama kita orang dijual, dimakan. Sekarang di daerah Jawa Timur, ikan pembersih kaca paling enak katanya. Padahal itu untuk membersihkan apa? Racun-racun. Kulitnya dihabisin, kemudian dibakar atau digoreng, dijadikan menu yang paling gurih. Padahal itu makanannya nggak bagus. Makanannya, nutrisinya nggak bagus. Ya. Makanya ada termasuk jalalah. Ya. Itu adalah seperti hewan-hewan yang makan najis.
Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau ada hewan makan najis, jangan langsung dikonsumsi. Dibersihkan dulu, ditaruh di tempat air bersih sekitar 1 pekan. Biar bersih apa yang ada dalam perutnya. Ya, bersih yang ada dalam perutnya. Wa kana ya'wi ila al-amakin as-sakhrawiyah. Dan ikan-ikan yang bagus itu mengarah kepada tempat-tempat sakhrawiyah, seperti batu-batu besar. Itu ikan yang bagus. Seperti ikan salmon, kadang setelah dari laut untuk bertelur, dia cari tempat yang bagus. Nah, cari tempat yang bagus. Makanya nutrisinya kaya akan nutrisi. Ya, kaya akan nutrisi. Thumma ar-ramaliyah. Ar-ramliyah. Setelah cari batu gede, standar berikutnya yang turun jenis ikannya dari standar yang paling bagus. Kalau dari tempat batu-batuan itu paling bagus. Ranking kedua yang paling bagus setelahnya adalah ikan yang tinggal di pasir-pasir, yang berpasir. Nah, wal miyah al-jariyah al-udbah atau al-adbah allati la qadara fiha. Ya, yang berikutnya, standar berikutnya ketiga, ikan yang tinggal di tempat air mengalir yang segar, yang enggak ada kotoran, enggak ada najis di situ. Ya, wala ham'ah. Juga enggak ada ham'ah. Apa itu ham'ah? Yaitu at-tin al-aswad al-muntin al-mutaghabbir. Yaitu al-ham'ah, yaitu tanah yang dia adalah tanah liat, tanahnya kotor, baunya enggak enak. Itu udah standar paling rendah. Ikan yang standarnya paling rendah. Al-kathiratul ittirab wa tamawuj. Ya, yang dia banyak perubahan. Ketika ada datang air banyak, airnya jadi keruh. Ya, airnya jadi keruh. Wal makshufa lisyams war riyah. Ya, yang bagus di antaranya dia dapat matahari dan dia dapat angin, sehingga dapat oksigen, Kita lanjutkan. Wasamakul bahri fadilun. Dan ikan di lautan itu punya keutamaan. Ikan di lautan dia punya keutamaan. Mahmudun latifun. Dan dia dagingnya terrekomendasi. Lafat panas berlebihan. Misalkan kambing sama salad, nggak bisa. Harus sama nasi ya sudah. Kambing, nasinya sedikit, hadirkan timun, pihak ketiga. Selalu jadikan apa? Pendingin di antara makanan. Nah, pendingin di antara makanan. Asira al-inhidham. Asira al-inhidham. Asira di sini agak sulit. Ya, sulit dicerna kalau dalam pembahasan ini. Ya, sulit dicerna. Termasuk apa? Termasuk sapi. Sapi dewasa itu sifatnya dingin, tapi dia sulit dicerna. Lain halnya dengan sapi yang masih kecil, anak sapi. Ya, sapi yang masih kecil itu sifatnya panas dan dia mudah dicerna, lebih mudah dicerna. Kambing sifatnya panas. Ya, kambing yang modelnya kambing gibas, dia lebih mudah dicerna. Apalagi paha kambing, ekor kambing, tulang punggung kambing, kemudian tulang rusuk, daging nempel pada tulang rusuk kambing, daging yang nempel pada tulang leher kambing, itu semua mudah dicerna. Adapun kambing seperti kambing Garut, dia lebih sulit dicerna. Sifatnya panas dan lebih sulit dicerna. Makanya hadirkan selalu timun. Walaupun ikan sama nasi, hadirkan tetap timun. Ya, bukan ikan nasi dikasih cabai merah. Ya, kasih timun. Karena di poster ada cabainya kemarin. Nah, kemudian asira al-inhidham wa yuwallidu balghaman katsira. Kalau orang sering makan akan sering timbul dahak. Makanya pada kasus Covid di antara jangan banyak-banyak makan ikan. Ya, kenapa? Menimbulkan dahak. Dan di antara kustul hindi manfaatnya apa? Mengeringkan dahak. Mengeringkan dahak. Illal bahriyya wa ma jara majra. Kecuali ya, ikan laut. Ikan laut di sini bahri, dan bahri condong asin, dan asin ini untuk apa? Menetralkan dahak. Menetralkan dahak. Fa innahu yuwallidu khaltan mahmudan. Kenapa? Karena kalau ikan laut ini ya, bukan berarti ikan asin dikeringkan, tapi ikan laut yang tinggal yaitu ikan yang tinggal di laut, yang tinggal di tempat asin itu lebih bagus, ya, lebih bagus.
dan dia campurannya yuwallidu khaltan mahmudan, terrekomendasi campurannya dia. Wa huwa yukhsibu al-badan, yang ikan laut ini sangat bagus untuk proses apa? Tumbuh kembang pada tubuh. Ya. Wa yazidu fil mani, dan dia menambah sperma, membuat sperma lebih kental. Ikan laut, tapi apa? Ikan laut yang segar, yang fresh. Itu yang direkomendasi oleh kedokteran Arab klasik. Wa yuslihu al-amzija al-harah, dan ini cocok untuk mengkombinasi dengan makanan yang sifatnya panas. Nasi panas, kasih ikan laut dingin. Kasih ikan laut yang sifatnya dingin. Dan sangat disayangkan di zaman sekarang, antum paling dekat dengan laut di mana di sini? Lautnya mana? Ikannya ngambil dari mana? Ancol. Nah, antum rasakan ikan layur, ikan eteman di Ancol gak akan seseger, gak akan seenak ikan-ikan di Pelabuhan Ratu. Kenapa? Polusinya dikit. Polusinya dikit, dan makanan di sana lebih banyak konsumsi makanan gang-gang dan lebih alami. Di Ancol sudah banyak polusi. Antum bedakan, sudah bisa bedakan rasanya. Ya, belum lagi perjalanan dari Ancol ke sini, dia harus melalui 7 nyawa. Ya, matinya sampai 7 kali. Pindah ke sini, dikasih garam sama es lagi. Pindah lagi, garam sama es. Ya. Ini rahimahumullah tidak se-fresh ketika kita langsung tinggal di pinggir laut. Ya, tinggal di pinggir laut. Wa amal malih, adapun ikan asin, ya, ikan asin, tentunya ikan asin ini sifatnya panas. Ikan asin ini sifatnya panas. Fa ajwaduhu ma kana qaribul ahad wa bitamalluh. Ikan asin yang paling bagus adalah ikan yang antara jarak proses pengasinannya itu nggak terlalu jauh. Itu ikan asin yang paling bagus. Ya, ikan asin yang paling bagus adalah yang proses pengasinannya nggak terlalu lama, nggak terlalu lama. Wa huwa harun yabisun. Ya, harun yabisun. Ikan asin ini sifatnya apa? Panas kering. Untuk orang COVID, ya, gizinya paling bagus ikan asin. Ya. Orang COVID jangan ikan segar, pakai ikan asin. Ya. Ini untuk ahli gizi bagus kalau dipraktekkan kayak gini. Penderita COVID di ICU, ya, dietnya apa? Kasih ikan asin. Ya, cumi asin. Ya. Kasih ikan eteman asin. Ya, itu enak, ya, cocok sekali. COVID rata-rata dingin lembab, dikasih panas kering. Dikasih panas kering. Wa kullama tuqadimu ahduhu izdada harruhu wa yubsu. Tatkala ikan ini semakin semakin cepat, ya, semakin cepat. Nah, semakin qadim, semakin lama, ya, maka apa? Sifat panas keringnya akan semakin tinggi, semakin kuat. Ikan asin dikeringkan, dikasih garam, dijemur dalam waktu semakin lama, maka sifat apa? Sifat panas keringnya akan semakin bertambah kuat. Semakin bertambah kuat. Wasilwer, ya, kita cari di kamus apa ini silwer ini. Ternyata dia adalah jenis ikan, yang ikan ini adalah ikan laut bahri wa nahri. Dia ikan laut sekaligus ikan sungai. Ikan laut sekaligus ikan sungai. Ya. Antum bisa lihat ikan laut sekaligus sungai. Apa berarti? Seperti ikan salmon. Ikan salmon, dia ada saatnya naik ke sungai. Nah, dan di sini disebutkan, ada yang menyebutkan panjangnya bahkan bisa mencapai 3 meter. 3 meter, dan dia bisa juga termasuk kategori silver ini atau silwar ini, itu bisa dijuluki catfish. Catfish. Dan ini mahal. Kalau antum dapat ini bisa jadi bisnis. Kapan hari sekitar 3 bulan 5 bulan lalu ada yang chatting, tolong carikan pemasar atau carikan peternak catfish, kami siap nerima, dikirim ke Jeddah. Masya Allah. Ternyata mereka butuh. Ya, mereka tahu manfaatnya. Mereka tahu manfaatnya.
Dulu waktu di Yaman kami sempat mencari livernya ikan hiu. Dan liver ikan hiu di Yaman masuk grade yang kedua. Sedangkan di Indonesia mintanya grade yang pertama. Ya, grade yang pertama yang digunakan di negeri kita untuk bahan kosmetik. Untuk bahan kosmetik. Dan ikan yang tinggal di dua tempat tadi, ikan laut sama laut sama tawar, ya, dia tinggal di laut dan bisa juga tinggal di tawar. Ini apa? Kathiratul luzujah. Kathiratul luzujah. Itu apa? Lemaknya sangat banyak. Lemaknya sangat banyak. Makanya digunakan sebagai bahan apa? Omega 3 dan omega 6. Ya, omega 3 dan omega 6 itu apa? Kecerdasan bayi-bayi. Ya, mereka gunakan sebagai obat untuk meningkatkan kecerdasan bayi. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa yusamma al-jiri. Ikan yang tinggal di laut dan di air tawar itu dinamakan dalam bahasa Arab namanya ikan al-jiri. Ya, ikan al-jiri. Wal yahud la ta'kulu. Orang-orang Yahudi nggak mau makan ikan kayak gini. Ya, wa idza ukila tariyan kana mulayyinan lil batan. Kalau dimakan dalam kondisi segar, ikan ini untuk apa? Sebagai obat pencahar. Kenapa? Karena tadi apa? Kathiratul luzujah. Karena banyak lemaknya. Karena banyak lemaknya. Jadi ikan ini bagus untuk apa? Orang yang konstipasi, orang yang sulit BAB. Itu bagus makan konsumsi ikan kayak gini. Coba. Kita nggak perlu beli obat Dulcolax, Lactulus dari produk-produk apotik. Tapi apa? Masya Allah pakai produk ikan. Masya Allah. Saya pernah makan ikan semacam ini. Waktu itu kita makan bareng-bareng. Seorang ustadz membawa ikan dari Jawa Tengah. Utuh, Masya Allah. Gede dan dagingnya lezat sekali. Ustadz ini sudah bilang, hati-hati loh, jangan banyak-banyak loh ya. Kalau banyak-banyak, ingat, bisa-bisa kamu buang air besar selama 1 pekan. Lancar. Ini saking enaknya. Kita punya hawa nafsu makan, lomba kita makan. Ucapan ustadz ini benar. Subhanallah, permisi, buang air, buang angin kenceng banget. Ya, 1 hari bisa 10 kali sampai 15 kali. Nah, dan aromanya, aroma ikan yang kita makan yang keluar betul-betul lemaknya tinggi sekali. Dan itu digunakan untuk apa? Membasmi kolesterol. Coba. Ini padahal luzujah. Luzujah itu lendir, lemak. Tapi lemaknya ikan bisa menghancurkan lemak LDL dan trigliserid. Ajib. Coba. Nah, dan ini sering kalau dikonsumsi untuk terapi orang-orang yang LDL-nya tinggi dari lemak ikan ini. Dari lemak ikan. Minyak zaitun juga demikian. Zaitun itu kandungannya minyak, tapi bisa menghancurkan LDL. Ya, yang padahal menurut kedokteran modern zaman sekarang LDL dijuluki dengan julukan yang jelek, yaitu lemak jahat. Padahal dijuluki lemak jahat karena latar belakangnya apa? Nggak bisa dipecah. Ternyata pakai makanan-makanan seperti ini bisa dipecah. Bisa dipecah, ya, bisa dipecah. Kolesterol itu dikeluarkan di tubuh dengan 2 cara. Dengan cara mengeluarkan dengan teori bekam dan fasdu. Dan dengan cara dari dalam dengan mengurai atau mencerai beraikan lemak yang ada di dalam tubuh. Yang ada di dalam tubuh, atau dengan cara ketiga dikeluarkan melalui BAB. Masya Allah, jika dia belum diserap dan pembuluh darah masih ada di usus, dibersihkan. Nah, barakallahu fikum. Itu diantara cara-cara terapi kuno. Kemudian wa idza mulliha wa adkhun, ya, wa ukila sufya qasbatur ri'ah. Ya, dan jikalau ikan ini diasinkan, atq artinya atq, yaitu diasinkan tapi baru-baru, nggak lama, ya, masih dalam waktu sebentar. Itu untuk apa? Safa qasbatur ri'ah, untuk membersihkan saluran pernafasan. Saluran nafas kadang banyak lendirnya. Makanya makan ikan asin itu bagus untuk orang yang batuk berdahak. Bagus, ya, untuk batuk berdahak. Kenapa?
karena sifatnya panas kering, dan batu berdahak sifatnya dingin lembab. Kalau teori kedokteran modern, ikan asin kandungannya apa? NaCl, dan dahak itu apa? H2O, sehingga diikat jadinya apa? NaOH. Itu teori kedokteran modern. Wajawwada as-sauta, dan diantaranya untuk menjernihkan suara. Ibunda Sufyan Ats-Tsauri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nabat lan akdar, dan ikan ini nutrisinya dari apa? Dari ganggang-ganggang, dari tumbuhan-tumbuhan yang di situ, dan kandang ayam di tempat yang segar. Jadi yang airnya sangat bagus. Nah, itu sebagai indikator. Kalau banyak kerang hijau, berarti itu banyak racunnya. Subhanallah, sama kita orang dijual, dimakan. Sekarang di daerah Jawa Timur, ikan pembersih kaca paling enak katanya. Padahal itu untuk membersihkan apa? Racun-racun. Kulitnya dihabisin, kemudian dibakar atau digoreng, dijadikan menu yang paling gurih. Padahal itu makanannya nggak bagus, makanannya nutrisinya nggak bagus, ya. Makanya ada termasuk jalalah, ya. Itu adalah seperti hewan-hewan yang makan najis. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau ada hewan makan najis, jangan langsung dikonsumsi. Dibersihkan dulu, ditaruh di tempat air bersih sekitar 1 pekan. Biar bersih apa yang ada dalam perutnya, ya, bersih dan ada dalam perutnya. Wa kana ya'wi ilal amakin as-sakhrawiyah, dan ikan-ikan yang bagus itu mengarah kepada tempat-tempat sakhrawiyah, seperti batu-batu besar. Itu ikan yang bagus. Seperti ikan salmon, kadang setelah dari laut untuk bertelur, dia cari tempat yang bagus. Nah, cari tempat yang bagus, makanya nutrisinya kaya akan nutrisi, ya, kaya akan nutrisi. Thumma ar-ramaliyah, setelah cari batu gede, standar berikutnya yang turun jenis ikannya dari standar yang paling bagus. Kalau dari tempat batu-batuan itu paling bagus. Ranking kedua yang paling bagus setelahnya adalah ikan yang tinggal di pasir-pasir, yang berpasir. Nah, wal miyah al-jariyah al-udbah atau al-adbah allati la qadara fiha. Ya, yang berikutnya, standar berikutnya ketiga, ikan yang tinggal di tempat air mengalir, yang segar, yang enggak ada kotoran, enggak ada najis di situ. Ya, wala ham'ah, juga enggak ada ham'ah. Apa itu ham'ah? Yaitu at-tin al-aswad al-muntin al-mutaghabbir, yaitu al-ham'ah, yaitu tanah yang dia adalah tanah liat, tanahnya kotor, baunya nggak enak. Itu udah standar paling rendah. Ikan yang standarnya paling rendah. Al-kathiratul ittirab wa tamawuj, ya, yang dia banyak perubahan. Ketika ada datang air banyak, airnya jadi keruh, ya, airnya jadi keruh. Wal makshufa lisyams war riyah, ya, yang bagus diantaranya dia dapat matahari dan dia dapat angin, sehingga dapat oksigen. Kita lanjutkan. Wasamakul bahri fadilun, dan ikan di lautan itu punya keutamaan. Ikan di lautan dia punya keutamaan. Mahmudun latifun, dan dia dagingnya terrekomendasi. Lafat panas berlebihan. Misalkan kambing sama salad nggak bisa, harus sama nasi. Ya sudah, kambing nasinya sedikit, hadirkan timun pihak ketiga. Selalu jadikan apa? Pendingin di antara makanan. Nah, pendingin di antara makanan. Asira al-inhidham. Asira di sini agak sulit, ya, sulit dicerna kalau dalam pembahasan ini, ya, sulit dicerna. Termasuk apa?
termasuk sapi. Sapi dewasa itu sifatnya dingin, tapi dia sulit dicerna. Lain halnya dengan sapi yang masih kecil, anak sapi. Ya, sapi yang masih kecil itu sifatnya panas dan dia mudah dicerna, lebih mudah dicerna. Kambing sifatnya panas. Ya, kambing yang modelnya kambing gibas, dia lebih mudah dicerna. Apalagi paha kambing, ekor kambing, tulang punggung kambing, kemudian tulang rusuk, daging nempel pada tulang rusuk kambing, daging yang nempel pada tulang leher kambing, itu semua mudah dicerna. Adapun kambing seperti kambing Garut, dia lebih sulit dicerna. Sifatnya panas dan lebih sulit dicerna. Makanya hadirkan selalu timun. Walaupun ikan sama nasi, hadirkan tetap timun. Ya, bukan ikan nasi dikasih cabai merah. Ya, kasih timun. Karena di poster ada cabainya kemarin. Nah, kemudian asira al-inhidam wa yuwallidu balghaman katsira. Kalau orang sering makan akan sering timbul dahak. Makanya pada kasus Covid di antara jangan banyak-banyak makan ikan. Ya, kenapa? Menimbulkan dahak. Dan di antara kustul hindi manfaatnya apa? Mengeringkan dahak. Mengeringkan dahak. Illa al-bahriyya wa ma jara majra. Kecuali ya ikan laut. Ikan laut di sini bahri, dan bahri condong asin, dan asin ini untuk apa? Menetralkan dahak. Menetralkan dahak. Fa innahu yuwallidu khaltan mahmudan. Kenapa? Karena kalau ikan laut ini ya, bukan berarti ikan asin dikeringkan, tapi ikan laut yang tinggal yaitu ikan yang tinggal di laut, yang tinggal di tempat asin, itu lebih bagus ya, lebih bagus. Dan dia campurannya yuwallidu khaltan mahmudan, terrekomendasi campurannya dia. Wa huwa yukhsibu al-badan, yang ikan laut ini sangat bagus untuk proses apa? Tumbuh kembang pada tubuh. Ya, wa yazidu fil mani, dan dia menambah sperma, membuat sperma lebih kental. Ikan laut, tapi apa? Ikan laut yang segar, yang fresh. Itu yang direkomendasi oleh kedokteran Arab klasik. Wa yuslihu al-amzija al-harah, dan ini cocok untuk mengkombinasi dengan makanan yang sifatnya panas. Nasi panas, kasih ikan laut dingin. Kasih ikan laut yang sifatnya dingin. Dan sangat disayangkan di zaman sekarang, antum paling dekat dengan laut di mana di sini? Lautnya mana? Ikannya ngambil dari mana? Ancol. Nah, antum rasakan ikan layur, ikan eteman di Ancol gak akan seseger, gak akan seenak ikan-ikan di Pelabuhan Ratu. Kenapa? Polusinya dikit. Polusinya dikit, dan makanan di sana lebih banyak konsumsi makanan gang-gang dan lebih alami. Di Ancol sudah banyak polusi. Antum bedakan, sudah bisa bedakan rasanya. Ya, belum lagi perjalanan dari Ancol ke sini, dia harus melalui 7 nyawa. Ya, matinya sampai 7 kali. Pindah ke sini, dikasih garam sama es lagi. Pindah lagi, garam sama es. Ya, ini rahimahumullah tidak se-fresh ketika kita langsung tinggal di pinggir laut. Ya, tinggal di pinggir laut. Wa amal malih, adapun ikan asin, ya, ikan asin, tentunya ikan asin ini sifatnya panas. Ikan asin ini sifatnya panas. Fa ajwaduhu ma kana qaribul ahad wa bitamalluh. Ikan asin yang paling bagus adalah ikan yang antara jarak proses pengasinannya itu nggak terlalu jauh. Itu ikan asin yang paling bagus. Ya, ikan asin yang paling bagus adalah yang proses pengasinannya nggak terlalu lama, nggak terlalu lama. Wahwa harun ya bisun. Ya, harun ya bisun. Ikan asin ini sifatnya apa? Panas kering. Untuk orang Covid, ya, gizinya paling bagus ikan asin. Ya, orang Covid jangan ikan segar, pakai ikan asin. Ya, ini untuk ahli gizi bagus kalau dipraktekkan kayak gini. Penderita Covid di ICU, ya, dietnya apa? Kasih ikan asin, ya, cumi asin, ya, kasih ikan eteman asin, ya, itu enak, ya, cocok sekali. Covid rata-rata dingin lembab, dikasih panas kering, dikasih panas kering. Wa kullama tuqadimu ahduhu izdada harruhu wa yubsu.
tatkala ikan ini semakin semakin cepat ya, semakin cepat. Nah, semakin kodim, semakin lama ya, maka apa? Sifat panas keringnya akan semakin tinggi, semakin kuat. Ikan asin dikeringkan, dikasih garam, dijemur dalam waktu semakin lama, maka sifat apa? Sifat panas keringnya akan semakin bertambah kuat, semakin bertambah kuat. Wasilwer, ya, kita cari di kamus apa ini silver ini. Ternyata dia adalah jenis ikan yang ikan ini adalah ikan laut bahri wa nahri. Dia ikan laut sekaligus ikan sungai. Ikan laut sekaligus ikan sungai. Ya. Antum bisa lihat ikan laut sekaligus sungai. Apa berarti? Seperti ikan salmon. Ikan salmon, dia ada saatnya naik ke sungai. Nah, dan di sini disebutkan ada yang menyebutkan panjangnya bahkan bisa mencapai 3 meter. 3 meter, dan dia bisa juga termasuk kategori silver ini atau silwar ini, itu bisa dijuluki catfish. Catfish. Dan ini mahal. Kalau antum dapat ini bisa jadi bisnis. Kapan hari sekitar 3 bulan, 5 bulan lalu, ada yang chatting, tolong carikan pemasar atau carikan peternak catfish, kami siap menerima. Dikirim ke Jeddah. Masya Allah. Ternyata mereka butuh. Ya, mereka tahu manfaatnya. Mereka tahu manfaatnya. Dulu waktu di Yaman kami sempat mencari livernya ikan hiu. Dan liver ikan hiu di Yaman masuk grade yang kedua. Sedangkan di Indonesia mintanya grade yang pertama. Ya, grade yang pertama yang digunakan di negeri kita untuk bahan kosmetik. Untuk bahan kosmetik. Dan ikan yang tinggal di dua tempat tadi, ikan laut sama laut sama tawar, ya, dia tinggal di laut dan bisa juga tinggal di tawar. Ini apa? Kathiratul luzujah. Kathiratul luzujah. Itu apa? Lemaknya sangat banyak. Lemaknya sangat banyak. Makanya digunakan sebagai bahan apa? Omega 3 dan omega 6. Ya, omega 3 dan omega 6 itu apa? Kecerdasan bayi-bayi. Ya, mereka gunakan sebagai obat untuk meningkatkan kecerdasan bayi. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa yusamma al-jiri. Ikan yang tinggal di laut dan di air tawar itu dinamakan dalam bahasa Arab namanya ikan al-jiri. Ya, ikan al-jiri. Wal yahud la ta'kulu. Orang-orang Yahudi nggak mau makan ikan kayak gini. Ya, wa idza ukila tariyan kana mulayyinan lil batan. Kalau dimakan dalam kondisi segar, ikan ini untuk apa? Sebagai obat pencahar. Kenapa? Karena tadi apa? Kathiratul luzujah. Karena banyak lemaknya. Karena banyak lemaknya. Jadi ikan ini bagus untuk apa? Orang yang konstipasi, orang yang sulit BAB. Itu bagus makan konsumsi ikan kayak gini. Coba. Kita nggak perlu beli obat Dulcolax, Lactulus dari produk-produk apotik. Tapi apa? Masya Allah pakai produk ikan. Masya Allah. Saya pernah makan ikan semacam ini. Waktu itu kita makan bareng-bareng. Seorang ustadz membawa ikan dari Jawa Tengah. Utuh, Masya Allah. Gede dan dagingnya lezat sekali. Ustadz ini sudah bilang, hati-hati loh, jangan banyak-banyak loh ya. Kalau banyak-banyak, ingat, bisa-bisa kamu buang air besar selama 1 pekan. Lancar. Ini saking enaknya. Kita punya hawa nafsu makan, lomba kita makan. Ucapan ustadz ini benar. Subhanallah, permisi, buang air, buang angin kenceng banget. Ya, 1 hari bisa 10 kali sampai 15 kali. Nah, dan aromanya, aroma ikan yang kita makan yang keluar, betul-betul lemaknya tinggi sekali. Dan itu digunakan untuk apa? Membasmi kolesterol. Coba. Ini padahal luzujah. Luzujah itu lendir, lemak. Tapi lemaknya ikan bisa menghancurkan lemak LDL dan trigliserid. Ajib. Coba. Nah, dan ini sering
kalau dikonsumsi untuk terapi orang-orang yang LDL-nya tinggi dari lemak ikan ini. Dari lemak ikan. Minyak zaitun juga demikian. Zaitun itu kandungannya minyak, tapi bisa menghancurkan LDL. Ya, yang padahal menurut kedokteran modern zaman sekarang LDL dijuluki dengan julukan yang jelek, yaitu lemak jahat. Padahal dijuluki lemak jahat karena latar belakangnya apa? Nggak bisa dipecah. Ternyata pakai makanan-makanan seperti ini bisa dipecah. Bisa dipecah, ya, bisa dipecah. Kolesterol itu dikeluarkan di tubuh dengan dua cara. Dengan cara mengeluarkan dengan teori bekam dan fasdu. Dan dengan cara dari dalam dengan mengurai atau mencerai-beraikan lemak yang ada di dalam tubuh. Yang ada di dalam tubuh, atau dengan cara ketiga dikeluarkan melalui BAB. Masya Allah, jika dia belum diserap dan pembuluh darah masih ada di usus, dibersihkan. Nah, barakallahu fikum. Itu diantara cara-cara terapi kuno. Kemudian wa idza mulliha wa adkhun, ya, wa ukila sufya qasbatur ri'ah. Ya, dan jikalau ikan ini diasinkan, atsq artinya atsq, yaitu diasinkan tapi baru-baru, nggak lama, ya, masih dalam waktu sebentar. Itu untuk apa? Safa qasbatur ri'ah, untuk membersihkan saluran pernafasan. Saluran nafas kadang banyak lendirnya. Makanya makan ikan asin itu bagus untuk orang yang batuk berdahak. Bagus, ya, untuk batuk berdahak. Kenapa? Karena sifatnya panas kering, dan batuk berdahak sifatnya dingin lembab. Kalau teori kedokteran modern, ikan asin kandungannya apa? NaCl, dan dahak itu apa? H2O, sehingga diikat jadinya apa? NaOH. Itu teori kedokteran modern. Wajawwada as-sauta, dan diantaranya untuk menjernihkan suara. Ibunda Sufyan Ats-Tsauri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nabat lan akdar, dan ikan ini nutrisinya dari apa? Dari ganggang-ganggang, dari tumbuhan-tumbuhan yang di situ, dan kandang ayam di tempat yang segar. Jadi mak yang airnya sangat bagus. Nah, itu sebagai indikator. Kalau banyak kerang-kerang hijau, berarti itu banyak racunnya. Subhanallah, sama kita orang dijual, dimakan. Sekarang di daerah Jawa Timur ikan pembersih kaca paling enak katanya. Padahal itu untuk membersihkan apa? Racun-racun. Kulitnya dihabisin, kemudian dibakar atau digoreng, dijadikan menu yang paling gurih. Padahal itu makanannya nggak bagus. Makanannya, nutrisinya nggak bagus. Ya. Makanya ada termasuk jalalah. Ya. Itu adalah seperti hewan-hewan yang makan najis. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau ada hewan makan najis, jangan langsung dikonsumsi. Dibersihkan dulu, ditaruh di tempat air bersih sekitar 1 pekan. Biar bersih apanya di dalam perutnya, ya, bersih dan ada dalam perutnya. Wa kana ya'wi ilal amakin as-sakhrawiyah, dan ikan-ikan yang bagus itu mengarah kepada tempat-tempat sakhrawiyah, seperti batu-batu besar. Itu ikan yang bagus. Seperti ikan salmon, kadang setelah dari laut untuk bertelur, dia cari tempat yang bagus. Nah, cari tempat yang bagus. Makanya nutrisinya kaya akan nutrisi, ya, kaya akan nutrisi. Thumma ar-ramaliyah. Ar-ramliyah, setelah cari batu gede, standar berikutnya yang turun jenis ikannya dari standar yang paling bagus. Kalau dari tempat batu-batuan itu paling bagus. Ranking kedua yang paling bagus setelahnya adalah ikan yang tinggal di pasir-pasir, yang berpasir. Nah, wal miyah al-jariyah al-udbah atau al-adbah allati la qadara fiha.
Ya, yang berikutnya, standar berikutnya ketiga, ikan yang tinggal di tempat air mengalir, yang segar, yang nggak ada kotoran, nggak ada najis di situ. Ya, wala ham'ah, juga nggak ada ham'ah. Apa itu ham'ah? Yaitu atin, al-aswad, al-muntin, al-mutaghabbir. Yaitu al-ham'ah, yaitu tanah yang dia adalah tanah liat, tanahnya kotor, baunya nggak enak. Itu udah standar paling rendah. Ikan yang standarnya paling rendah. Al-kathiratul ittirab wa tamawuj, ya, yang dia banyak perubahan. Ketika ada datang air banyak, airnya jadi keruh. Ya, airnya jadi keruh. Wal makshufa lisyams war riyah. Ya, yang bagus di antaranya dia dapat matahari dan dia dapat angin, sehingga dapat oksigen, Kita lanjutkan. Wasamakul bahri fadilun, dan ikan di lautan itu punya keutamaan. Ikan di lautan dia punya keutamaan. Mahmudun latifun, dan dia dagingnya terrekomendasi. Lafat panas berlebihan. Misalkan kambing sama salad nggak bisa, harus sama nasi ya sudah. Kambing, nasinya sedikit, hadirkan timun pihak ketiga. Selalu jadikan apa? Pendingin di antara makanan. Nah, pendingin di antara makanan. Asira al-inhidham. Asira al-inhidham. Asira di sini agak sulit. Ya, sulit dicerna kalau dalam pembahasan ini. Ya, sulit dicerna. Termasuk apa? Termasuk sapi. Sapi dewasa itu sifatnya dingin, tapi dia sulit dicerna. Lain halnya dengan sapi yang masih kecil, anak sapi. Ya, sapi yang masih kecil itu sifatnya panas dan dia mudah dicerna, lebih mudah dicerna. Kambing sifatnya panas. Ya, kambing yang modelnya kambing gibas, dia lebih mudah dicerna. Apalagi paha kambing, ekor kambing, tulang punggung kambing, kemudian tulang rusuk, daging nempel pada tulang rusuk kambing, daging yang nempel pada tulang leher kambing, itu semua mudah dicerna. Adapun kambing seperti kambing Garut, dia lebih sulit dicerna. Sifatnya panas dan lebih sulit dicerna. Makanya hadirkan selalu timun. Walaupun ikan sama nasi, hadirkan tetap timun. Ya, bukan ikan nasi dikasih cabai merah. Ya, kasih timun. Karena di poster ada cabainya kemarin. Nah, kemudian asira al-inhidham wa yuwallidu balghaman katsira. Kalau orang sering makan akan sering timbul dahak. Makanya pada kasus Covid, di antara jangan banyak-banyak makan ikan. Ya, kenapa? Menimbulkan dahak. Dan di antara kustul hindi manfaatnya apa? Mengeringkan dahak. Mengeringkan dahak. Illal bahriyya wa ma jara majra. Kecuali ya, ikan laut. Ikan laut di sini bahri, dan bahri condong asin, dan asin ini untuk apa? Menetralkan dahak. Menetralkan dahak. Fa'innahu yuwallidu khaltan mahmudan. Kenapa? Karena kalau ikan laut ini, ya, bukan berarti ikan asin dikeringkan, tapi ikan laut yang tinggal, yaitu ikan yang tinggal di laut, yang tinggal di tempat asin, itu lebih bagus, ya, lebih bagus. Dan dia campurannya yuwallidu khaltan mahmudan, terrekomendasi campurannya dia. Wa huwa yukhsibu al-badan, yang ikan laut ini sangat bagus untuk proses apa? Tumbuh kembang pada tubuh. Ya, wa yazidu fil mani, dan dia menambah sperma, membuat sperma lebih kental. Ikan laut, tapi apa? Ikan laut yang segar, yang fresh. Itu yang direkomendasi oleh kedokteran Arab klasik. Wa yuslihu al-amzija al-harah, dan ini cocok untuk mengkombinasi dengan makanan yang sifatnya panas. Nasi panas, kasih ikan laut dingin. Kasih ikan laut yang sifatnya dingin. Dan sangat disayangkan di zaman sekarang, antum paling dekat dengan laut di mana di sini? Lautnya mana? Ikannya ngambil dari mana? Ancol. Nah, antum rasakan ikan layur, ikan eteman di Ancol gak akan seseger, gak akan seenak ikan-ikan di Pelabuhan Ratu. Kenapa? Polusinya dikit. Polusinya dikit, dan makanan di sana lebih banyak konsumsi makanan gang dan lebih alami.
Di Ancol sudah banyak polusi. Antum bedakan, sudah bisa bedakan rasanya. Ya, belum lagi perjalanan dari Ancol ke sini, dia harus melalui 7 nyawa. Ya, matinya sampai 7 kali. Pindah ke sini, dikasih garam sama es lagi. Pindah lagi, garam sama es. Ya,